Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Berhenti beli saham, kripto lebih bagus. Apakah benar seperti itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Apakah kamu berpikir tren kripto baru terjadi di tahun 2024? Tentu tidak. Di tahun 2021, saat video sebelumnya dibuat, terjadi fenomena yang sama di mana banyak pemain saham yang pindah ke kripto. Jadi, kondisi yang muncul di tahun 2024 ini sebenarnya merupakan pola berulang yang terjadi juga di tahun 2021, seperti thumbnail yang kamu lihat pada tampilan berikut ini. Karena video ini merupakan pembahasan lanjutan dari video yang saya buat 3 tahun yang lalu, sebaiknya kamu nonton dulu video yang diupload di tahun 2021. Agar pemahaman kita sama dan tidak ada gagal paham di video ini. Untuk video dengan thumbnail di bawah ini akan saya cantumkan di akhir pembahasan, jadi nonton hingga selesai. Tahun 2024 ini banyak orang sedang ramai berbicara tentang kripto. Tidak heran karena harga kripto naik sangat signifikan di tahun ini, yang tentunya memberikan keuntungan yang sangat besar kepada pemegang kripto. Apakah ini sudah waktunya untuk pindah dari saham ke kripto? Mengingat pasar saham di tahun ini seperti tidak bergerak kemana-mana, dan bahkan banyak saham besar yang harganya turun signifikan. Sebelum ambil kesimpulan tentang hal itu, mari simak dulu pembahasan di video ini. Nonton hingga selesai agar informasi utuh dan tidak gagal paham. Pertama, kita lihat dulu perbandingan kinerja Bitcoin dan IHSG di tahun 2024, khususnya hingga bulan Mei. Saat video ini dibuat, Bitcoin berada di angka 1,1 miliar. Angka tersebut sudah naik puluhan persen jika dibandingkan dengan harga BTC di awal tahun yang hanya 650 juta rupiah. Kamu bisa lihat untuk grafiknya pada tampilan berikut ini. Dari 650 juta di awal tahun naik menjadi 1,1 miliar saat video ini dibuat. Apakah kamu pernah membayangkan di awal tahun 2024 harga Bitcoin akan naik seperti ini? Saya rasa tidak. Karena jika iya, mungkin kamu sudah beli Bitcoin sangat banyak di awal tahun dengan seluruh uang yang kamu miliki. Bagaimana dengan saham? Jika melihat indeks harga saham gabungan atau IHSG, rasanya pergerakan saham tidak kemana-mana selama tahun 2024. Bahkan, saham blue chip seperti BRI, Mandiri, Astra, Telkom, dan lain-lain malah mengalami penurunan yang signifikan. Dengan kondisi ini rasanya membeli saham jadi lebih membosankan dan sepertinya masih lebih menarik untuk mulai belajar tentang kripto. Apakah benar seperti itu? Apabila membandingkan grafik BTC dan IHSG di tahun 2024 ini, mungkin membeli kripto akan jadi pilihan yang sangat menarik. Seperti yang kamu tahu, inti dari kita masuk ke pasar modal adalah untuk mencari profit atau modal. Apabila profit itu bisa ditemukan di tempat lain dengan potensi yang lebih besar, kenapa tidak? Tapi kamu harus ingat juga, saat berbicara tentang profit, kita juga sedang berbicara tentang resiko. Apakah kamu siap memiliki resiko yang sama besarnya dengan potensi profit? Ini merupakan artikel yang saya kutip, di mana dicantumkan bahwa harga Bitcoin sempat turun lebih dari 50% di tahun 2022 jika dibandingkan dengan bulan November tahun 2021. Itu artinya aset kamu bisa saja berkurang 50% dalam waktu yang singkat. Dari yang awalnya sempat di angka 68.990 dolar Amerika Serikat, turun menjadi 29.301 dolar Amerika Serikat. Apakah kamu sanggup melihat realita itu? Bagaimana psikologimu saat melihat aset kripto berkurang lebih dari 50%? Apakah kamu sanggup untuk menerima kenyataan itu? Jika dikaitkan dengan saham, kondisi itu mungkin seperti saat krisis tahun 2020. Ibaratnya, kamu punya saham BRI dengan harga 6.800 dan turun menjadi 2.900. Tentu saja kondisi yang sangat menakutkan. Yang mau saya sampaikan di sini adalah jangan kita hanya tergiur melihat keuntungan yang sangat besar, tapi lupa dengan segala resiko yang ada di belakang. Memang kripto sangat menggiurkan dengan potensi keuntungan yang mencapai puluhan bahkan ratusan persen hanya dalam waktu singkat. Hal itu tidak bisa kita temukan di pasar saham, terutama untuk saham blue chip yang naiknya mungkin di bawah 20% setahun. Tapi di sisi lain, kamu perlu ingat bahwa harga kripto sangat fluktuatif. Di pasar saham, penurunan di atas 50% biasanya terjadi saat krisis. Tapi bagaimana dengan pasar kripto?
mungkin hal itu sudah menjadi sesuatu yang wajar. Artinya, jika kamu tertarik masuk ke instrumen ini, kamu juga harus punya psikologi yang lebih kuat dibanding melihat harga saham yang hanya naik turun di bawah 10%. Seperti gambarannya, di tahun 2021 terjadi lonjakan transaksi kripto di Indonesia. Dari yang awalnya hanya 64 triliun di tahun 2020, naik menjadi 859 triliun di tahun 2021. Artinya ada kenaikan sekitar 1.222% hanya dalam waktu 1 tahun saja. Hal ini tentu sangat fantastis. Kapan pasar saham pernah mencatat sejarah seperti ini dalam waktu yang sangat singkat? Jika dibandingkan dengan saham, kenaikan nilai transaksi dalam satu semester tentu tidak sebesar kripto. Setidaknya berdasarkan data yang kamu lihat pada gambar di bawah ini. Di sini terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Aset yang satu mencatat kenaikan transaksi ribuan persen, tapi aset yang satu hanya memiliki nilai transaksi di bawah 10% dalam satu semester untuk kenaikannya. Nah, pertanyaannya, apakah ini berarti kripto lebih menarik dari saham? Perlu kamu ketahui, semakin cepat suatu hal naik, berarti dia juga bisa turun dengan cepat. Contohnya seperti nilai transaksi kripto di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022. Di tahun 2021 dicatatkan nilai transaksinya mencapai 800-an triliun rupiah. Tapi di tahun 2022 turun menjadi 300-an triliun saja. Artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan hanya dalam waktu 1 tahun saja. Apakah kamu sanggup menghadapinya? Jika dilihat di tahun 2024, mungkin kamu akan berkata di tahun 2022, kan penurunan itu hanya sementara saja, jadi kripto itu di hold saja. Lihat di tahun 2024 ini harganya naik lagi. Pernyataan itu bisa kamu katakan karena saat ini sudah berada di tahun 2024 dan sudah lihat bahwa harga kripto naik signifikan. Tapi bagaimana kondisi mereka di tahun 2022 yang belum tahu masa depan? Apakah mereka punya mental yang sama kuatnya dengan kamu yang ada di tahun 2024 ini? Ingat, saat harga turun signifikan, tentu akan lebih banyak informasi negatif dibandingkan positif. Lihat saja bagaimana kondisi informasi tentang pasar saham di tahun 2008 dan 2020 saat krisis. Apakah saat itu ada informasi positif tentang ekonomi dan pasar modal? Tentu kamu hanya menemukan banyak informasi negatif saja. Maksud yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan terlalu fanatik dengan satu aset. Setiap instrumen keuangan punya plus minusnya masing-masing. Mungkin kripto bisa hasilkan profit puluhan persen hanya dalam beberapa bulan. Tapi, kripto juga bisa turun puluhan persen dalam waktu singkat. Di sisi lain, mungkin potensi profit dari saham tidak sebesar kripto. Tapi apabila harga saham turun, kamu berpotensi terima dividen apabila perusahaan rutin bagi dividen. Kedua aset keuangan ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, kalau kamu lebih tertarik di saham, silahkan. Kalau kamu lebih tertarik di kripto, silahkan juga. Tidak ada yang salah, karena pada intinya yang kita cari adalah profit konsisten. Terserah instrumennya apa, selama legal dan aman, itu sah-sah saja. Saya pribadi juga mempelajari kripto meskipun tidak sedetail mempelajari saham. Alasannya sederhana, karena saya lebih cocok dan memahami saham dibandingkan kripto. Tapi, apakah karena saya lebih cocok dengan saham, jadinya saya membenci kripto? Tentu tidak. Saya juga punya akun kripto dan memiliki Bitcoin, meskipun jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan portofolio saham. Tapi saya juga tidak menutup diri dengan instrumen keuangan yang baru. Selama itu sudah sah dan legal, tidak ada salahnya untuk belajar hal yang baru. Akun kripto saya lebih difokuskan untuk trading, sedangkan akun saham saya lebih difokuskan untuk investing. Alasannya sederhana, karena pasar kripto tidak memiliki jam perdagangan, alias bisa diakses 1 kali 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Dengan fluktuasi harga kripto yang sangat signifikan, saya lebih tertarik untuk trading di instrumen keuangan ini, meskipun nominalnya tidak sebesar aset saya di saham. Karena saya juga belum terlalu paham dengan kripto, jadinya alokasi dana yang ditempatkan di instrumen itu tidak terlalu besar. Jadi, sekalipun aset kripto saya turun menjadi 0, hal itu tidak akan mengganggu total portofolio aset investasi saya. Itulah contoh bagaimana saya membuat asset allocation untuk meminimalisir risiko di samping melihat potensi profit yang ada. Tidak perlu euforia mengikuti kebanyakan orang, tetapi jadi diri sendiri saja. Fokus kepada instrumen keuangan yang benar-benar kita pahami, tapi jangan menutup diri dengan perkembangan zaman. Dengan catatan, instrumen keuangan itu telah sah di Indonesia. Sebagai informasi, kalau kamu penasaran dengan video serupa yang pernah diupload 3 tahun yang lalu, silahkan nonton videonya saja. Semoga dengan video ini, kamu jadi punya pemahaman baru. Intinya,
Kondisi yang terjadi di tahun 2024 ini sebenarnya merupakan pola berulang yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi, manfaatkanlah segala kondisi untuk mencapai profit yang maksimal. Tentu saja dengan mempertimbangkan risiko sebelum berandai-andai tentang profit. Apakah kamu masih ingat bahwa di tahun 2020 jumlah pelaku pasar modal naik drastis? Dengan banyaknya orang yang melakukan work from home, membuat pasar saham menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu di rumah. Di tahun 2020 pun banyak bermunculan akun dan influencer yang membahas tentang saham, padahal hal itu tidak terlihat di tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana dengan tahun 2021 ini? Seperti yang kita tahu, memasuki pertengahan tahun 2021, minat investasi lebih mengarah ke cryptocurrency. Saham sepertinya sudah tidak menarik lagi karena mempunyai fluktuasi yang biasa-biasa saja. Kenaikan dan penurunan harga saham setiap hari dibatasi oleh bursa. Saham-saham yang cenderung auto-reject atas atau auto-reject bawah mendapat pengawasan ekstra dari bursa. Bagaimana dengan kripto? Batas atas dan bawah instrumen ini tidak dibatasi oleh pihak-pihak tertentu, bukan? Nah, di video ini saya mau sharing beberapa pandangan antara saham dan kripto. Bagi kamu yang masih bingung harus memilih yang mana, mungkin pembahasan ini bisa membantu. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan ini, saya mau sampaikan bahwa secara spesifik, Mimin lebih menguasai saham dibandingkan kripto. Sehingga apabila terdapat kesalahan pada pembahasan instrumen koin ini, mohon bantuan teman-teman untuk mengoreksi pada kolom komentar ya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama, fluktuasi harga. Pada instrumen saham, pergerakan naik turun harga dibatasi oleh bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, apabila ada saham yang mengalami kenaikan atau penurunan signifikan yang mana mencapai batas atas atau bawahnya, saham tersebut otomatis tidak dapat diperdagangkan di hari tersebut. Adapun batas atas dan bawah yang ditetapkan bursa adalah sebagai berikut. Untuk saham yang mempunyai harga 50-200, bursa membatasi kenaikan harga tertinggi sebanyak 35% dengan penurunan harga kurang dari 7% atau 50%. Untuk saham yang mempunyai harga 200-5.000, bursa membatasi kenaikan harga tertinggi sebesar 25% dengan penurunan kurang dari 7%. Untuk saham yang mempunyai harga di atas 5.000, bursa membatasi kenaikan harga tertinggi sebesar 20% dengan penurunan kurang dari 7%. Sedangkan cryptocurrency, setahu Mimin tidak ada batasan untuk harga teratas dan terendahnya. Artinya, jika ada koin tertentu yang mengalami kenaikan harga 100% dalam sehari, tidak ada yang akan melakukan pembatasan kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, jika ada koin yang mengalami penurunan harga 50% sehari, tidak ada juga yang melakukan pembatasan. Kesimpulan di poin pertama ini adalah, naik turun saham lebih stabil dibandingkan kripto karena ada pembatasan harga maksimal dalam sehari. Artinya, jika Anda tipe konservatif yang takut dengan resiko, saham masih lebih cocok karena fluktuasi harganya tidak se-volatile kripto. Namun di sisi lain, potensi keuntungan yang diperoleh menjadi sedikit terbatas dan tidak semenarik kripto. Kedua, potensi profit dan loss. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, karena adanya pembatasan pada titik tertinggi dan terendah di saham, potensi profit dan loss-nya juga menjadi terbatas. Sekalipun Anda memegang saham yang mempunyai range harga 50-200, potensi profit tersebut yang bisa dicapai dalam satu hari hanya 35%. Hal itu berbeda dengan potensi keuntungan kripto yang bisa berkali-kali lipat dibandingkan saham. Sejalan dengan profit, potensi resiko di saham dan kripto juga menawarkan hal yang sama. Pada instrumen saham, di harga berapapun Anda membeli suatu saham, batas maksimal penurunan harga hariannya hanya 7%. Sedangkan untuk kripto, tidak ada batasannya. Artinya, mau harga kripto dibanting sedalam apapun dalam sehari, itu sangat mungkin terjadi. Kesimpulan di poin kedua ini adalah, jika Anda ingin berinvestasi dengan tenang tanpa panik dengan naik turun harga yang signifikan, saham menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika Anda punya mental pemberani yang siap menerima kerugian besar dalam satu malam, mungkin kripto bisa dipertimbangkan. Ingat, di kripto Anda bisa jadi kaya semalam, tapi bisa juga miskin mendadak jika tidak punya manajemen yang baik dan tidak mengatur stop loss dalam satu transaksi. Ketiga, jam perdagangan. Pada instrumen saham, jam perdagangan dibatasi oleh bursa, di mana hanya berada pada hari Senin sampai Jumat, di mana sesi 1 dimulai jam 9 sampai 11.30 WIB
dan sesi 2 dimulai pada jam 13.30 sampai 14.49 WIB. Sedangkan kripto, pada instrumen ini tidak ada pembatasan jam perdagangan seperti di saham. Orang-orang dapat bertransaksi dalam 24 jam, bahkan ketika hari libur atau tanggal merah. Artinya, sekalipun Anda tidur malam, jam perdagangan instrumen ini tetap bergerak naik dan turun. Kesimpulan di poin ketiga ini adalah, jika Anda tidak tertarik untuk melihat market atau bertransaksi setiap hari, mungkin saham lebih cocok di mana mempunyai jam perdagangannya tersendiri. Namun, apabila Anda merupakan trader yang ingin selalu berada di market bahkan di hari libur, mungkin kripto bisa dipelajari lebih lanjut. Namun harus diingat bahwa jika membeli saham, Anda bisa tidur dengan nyenyak di malam hari tanpa perlu khawatir harga akan bergerak naik atau turun. Tapi, jika membeli kripto, mungkin tidur malam Anda harus lebih waspada apabila sedang memiliki posisi dan tidak melakukan setting stop loss di aplikasi, karena bisa saja saat Anda bangun di pagi hari, Anda bisa menjadi kaya atau malah bangkrut. Keempat, fundamental. Pada instrumen saham, seperti yang sudah Anda ketahui, bahwa saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Artinya, kita membeli saham sama seperti kita membeli bagian kecil dari perusahaan. Jika Anda membeli saham Bank BCA dan melihat bank tersebut beroperasi, maka ada perasaan bangga dan bahagia karena bisa menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Selain itu, apabila perusahaan mencetak keuntungan setiap tahun yang bahkan mencapai triliunan rupiah, Anda berkesempatan juga untuk menikmati keuntungan tersebut dengan adanya pembagian dividen. Intinya, di balik lembar saham yang Anda miliki, ada bisnis yang berjalan di dalamnya, dan bisnis itu nyata serta bisa Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk instrumen kripto, sejujurnya Mimin pribadi tidak terlalu memahami fundamental dari instrumen ini. Hal-hal apa yang berada di balik naik turun koin-koin tersebut dan mendasari pergerakan harganya. Apakah untuk menganalisa fundamental kita hanya perlu melihat proyeksi di balik koin tersebut dan menghitung jumlah koin beredar dan volume transaksinya? Apakah instrumen ini murni seperti pertukaran mata uang asing yang sering disebut sebagai forex? Kesimpulan di poin keempat ini adalah, saham yang kita miliki sebenarnya mewakili operasional bisnis perusahaan. Meski harga saham tidak bisa dikaitkan langsung dengan kinerja perusahaan karena hanya bergantung pada supply and demand, namun dividen pada instrumen ini mempertegas pernyataan bahwa ada bisnis di balik lembar saham tersebut. Dengan keterbatasan pengetahuan Mimin tentang kripto, Mimin pribadi menganggap saham lebih cocok bagi mereka yang punya mindset investor dan melihat dalam jangka panjang dengan dividen sebagai buktinya. Sedangkan kripto lebih cocok bagi seorang trader yang berharap mendapatkan capital gain dengan cepat. Kelima, keamanan. Pada instrumen saham, kepemilikan saham yang kita miliki tergolong aman karena disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Artinya, meski bertransaksi jual beli saham melalui sekuritas, jumlah lembar saham yang kita beli itu tidak tersimpan di sekuritas, namun di KSEI. Selain itu, dana investasi kita juga tersimpan di sekuritas namun berada di rekening dana nasabah yang terpisah dan tidak bisa diakses oleh sekuritas tersebut. Hal ini memperkecil resiko apabila ada sekuritas nakal yang ingin memanipulasi kepemilikan saham atau dana kita. Sedangkan untuk instrumen kripto, Mimin pribadi belum mempelajari lebih lanjut mengenai sistem keamanan instrumen ini. Apakah ada organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk kepemilikan koin kita? Selain itu, apakah ada dual control yang menjamin keamanan dana yang kita tempatkan sehingga tidak bisa dimanipulasi atau diakses oleh broker kripto? Bagi Anda yang mungkin memahami sistem keamanan di kripto, mungkin bisa bantu Mimin untuk menjelaskan di kolom komentar ya. Berdasarkan 5 poin tadi, Mimin pribadi masih lebih memilih saham dibandingkan kripto dengan berbagai alasan yang sudah dibahas tadi. Alasannya sederhana, karena Mimin lebih menguasai instrumen tersebut dan dapat berinvestasi dengan tenang dalam jangka panjang. Sekalipun harga mengalami penurunan yang signifikan seperti bulan Maret tahun 2020, Mimin tidak panik karena sudah tahu apa yang dibeli. Tidak menjadi masalah jika banyak orang meninggalkan saham karena menurut Mimin justru itu adalah kesempatan. Dengan semakin kecilnya fluktuasi, harga saham menjadi lebih stabil. Dengan begitu, semakin banyak waktu yang diberikan kepada Mimin untuk mengumpulkan jumlah lembar saham di harga yang terbaik. Namun, meski lebih memilih saham, Mimin juga sedang mencoba untuk mempelajari instrumen kripto ini dengan terjun langsung dan melihat mekanisme perdagangannya. Sebenarnya, semua instrumen itu tergantung pada profil Anda. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Instrumen mana yang paling Anda kuasai dan apakah Anda bisa berinvestasi di instrumen itu dengan tenang atau tidak.
Jika ilmu Anda memadai dan punya mental yang kuat, sah-sah saja untuk melakukan diversifikasi dan masuk ke instrumen cryptocurrency. Bukankah tujuan kita dari semua instrumen keuangan adalah untuk mencari profit? Apabila Anda bisa mendapatkannya di kripto, silakan. Apabila Anda bisa mendapatkannya di saham, silakan juga. Yang jelas, Anda harus tahu apa yang sedang Anda lakukan dan siap menerima setiap risiko terburuk dari instrumen tersebut. Ada kalimat yang berkata, banyak jalan menuju ke Roma. Jangan terlalu radikal dengan suatu instrumen dan menjelekkan instrumen yang lain. Jika jalan Anda memperoleh profit adalah melalui instrumen saham, bukan berarti orang yang membeli kripto tidak bisa profit kan? Ingat, tidak masalah instrumennya apa, selama instrumen itu halal, tidak melanggar hukum, bisa menghasilkan profit konsisten, dan Anda tenang berinvestasi di sana, kenapa harus diperdebatkan? Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan atau instrumen keuangan yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.